Bu Saripah, atau saya bantu, Bu? Saya buka drive saya. Jaringan kayaknya Lina. Iya. Gantian semalam Lina, sekarang Ibu Saripah. Mohon maaf ya, Bapak Ibu hebat. Selalu dimaafkan. Iya. Inilah kalau belajar di lewat udara nih ya. Yang penting penuh kesabaran. Iya, alhamdulillah. Demi ilmu kan? Iya, amin, makasih. Ibunya keluar ya, Saripah. Ibu tuh kan di Aceh ya? Iya, Sensei. Iya, jauh lah jaringan dari Aceh sampai ke Tembilahan nyangkut deh. Iya, jauh ya. Biar tidak ngantuk. Kayaknya sudah mulai bisa. Hilang lagi. Halo Bu Lina, boleh pakai drive-nya Bu Lina? Coba saya jelaskan dari sini. Iya, saya share screen dulu ya. Boleh Bu. Saya stop dulu. Ya, Ibu stop dulu. Sebentar ya, Bu. Mana Bapak Ibu sudah kelihatan? Google aja yang kelihatan. Lihat nih Bu Lina. Drive-nya belum, Bu? Drive-nya belum, masih Google ya? Iya, masih Google, Bu. Ya, sebentar saya stop share. Ini, Bu, sudah? Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oh, ya. Silakan Ibu Saripah, biar saya coba di sini. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah Google Drive. Google Drive di Belajar ID. Nah, kita kemarin sudah jelaskan kalau keunggulan Google Drive ini itu adalah penyimpanan tanpa batas. Nah, Bapak Ibu semua bisa lihat di bagian bawah penyimpanan. Di sini terlihat penyimpanan Bu Lina itu sekitar udah
1,45 GB terpakai. Tapi tidak ada batas sampai berapa banyak atau sampai berapa kapasitas penyimpanan di Google Drive ini. Di Google Drive ini penyimpanannya itu unlimited kalau untuk di Belajar ID. Tapi kalau misalnya kita Google Drive-nya itu dipakai akun Gmail pribadi, maka itu dia penyimpanannya hanya 15 GB. 15. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri, lihat sendiri Google Drive-nya dengan akun Gmail itu hanya sekitar 15 GB. Nah, kalau misalnya penyimpanan kita lebih dari 15 GB, maka kita biasanya berbayar kalau di akun Gmail. Berbeda dengan akun Belajar ID ini. Belajar ID ini dia unlimited dan juga di Belajar ID ini ada yang namanya drive bersama. Lihat tuh di bawah drive-nya saya itu ada namanya drive bersama. Nih. Nah, ini sudah ada saya lihat drive bersamanya Bu Lina itu data murid SMA Negeri 1 Tembilahan. Nah, tuh. Jadi Bapak Ibu semua berarti di SMA Negeri 1 ini sebenarnya sudah praktekin nih gimana tuh drive bersama. Ya kan? Berarti sudah memang sudah pinter-pinter nih Bapak Ibu semuanya. Jadi drive bersama ini fungsinya itu adalah untuk berkolaborasi. Jadi saya tanya nih kepada Ibu-ibu ini semua. Kira-kira kalau seorang guru itu hal apa yang penting untuk kita berkolaborasi sama guru? Atau data apa berkas-berkas atau file-file apa yang perlu kita secara berkolaborasi. Nah, itu. Apa coba Bapak Ibu? Kalau dari drive bersamanya Bu Lina, saya lihat ini data murid SMA Negeri 1 Tembilahan. Nah, berarti itu isinya data-data siswa Bapak Ibu semua ya? Iya. Benar sekali? Nah, jadi siapa tuh yang mengisi data-data itu? Ini bersama dengan orang tata usaha nih, Bu. Nah, Bagian jadi bersama orang tata usaha. Artinya, Bu Lina, nah, Ibu-ibu sekalian, apa sudah pernah memasukkan data di data murid SMA Negeri 1 Tembilahan? Belum. Nah, nih, Ibu-ibu semua nih. Belum? Belum, Bu. Sudah pernah belum? Masih kosong, Bu. Oh, belas kosong. Nah, sebenarnya saya ingin praktekkan ini, Bapak Ibu. Bagaimana membuat drive bersama. Drive bersama itu adalah untuk berkolaborasi. Misalnya Bu Lina. Bu Lina kan sebagai wakil kepala sekolah ya. Saya Nah, benar. Nah, Bu Lina ini kan sebagai wakil kepala sekolah. Nah, Bu Lina membutuhkan data-data dari guru-guru, data-data nilai yang dari wali kelasnya, itu kita bisa menggunakan drive bersama. Jadi Bu Lina itu nggak perlu harus mengumpulkan kertas-kertas wali kelas ke Bu Lina, tapi wali kelas itu bisa memasukkannya secara langsung di drive bersama. Jadi artinya Bu Lina cuma mengundang guru-guru bergabung di drive bersama. Nanti guru-guru tersebut tinggal memasukkan data di drive bersama. Nih, saya ini lagi kesulitan nih cara praktekannya ini. Jadi caranya itu mungkin bisa Ibu Lina praktekin, boleh? Ya, tunjukkan. Oke, Silakan, Bu Lina bisa ya? Bantu saya ya. Ya, saya coba. Oke. Nah, Ibu-ibu perhatikan nih. Ibu-ibu perhatikan nih, gimana sih kalau kita berkolaborasi seperti yang saya bilang tadi. Kita seorang guru atau kita seorang wakil kepala sekolah membutuhkan data-data dari wali kelas untuk kita kumpulkan. Kita nggak perlu lagi yang namanya mengumpulkan kertas, mengumpulkan daftar nama-nama dengan kertas. Kita bisa mengumpulkannya itu di drive bersama. Caranya gimana? Kita buka drive bersama, itu tadi sudah dibuka drive bersamanya. Iya, sudah. Selanjutnya kita bisa klik tanda plus atau baru. Bu Lina silahkan klik di tanda plus atau baru. Iya, Bu. Nah. Yap. Sedang diklik kayak proses kayak ini, Bu. Nah, ini, Bu. Nah,
ini adalah drive bersama baru. Artinya misalnya Bu Lina membutuhkan apa nih? Perlu untuk apa nih kira-kira? Silakan drive bersamanya dibuat judulnya. Buat judulnya data nilai siswa misalnya gitu. Klik buat Bu ya. Nah, klik buat. Ya, buat. Nah, di dalam data nilai siswa ini, itu kan masih ada yang namanya di situ tertera bacaannya 1 orang. Nah, Bapak Ibu lihat itu adalah datanya 1 orang. Artinya itu yang di dalam draft bersama itu hanya ada Bu Lina. Nah, bagaimana cara kita mengundang guru, mengundang orang lain untuk berkolaborasi di draft bersama kita? Artinya nanti orang itu bisa memasukkan data, bisa berkomentar, atau bisa menjadi kolaborator di thread bersama kita, seperti itu. Ya, Ibu. Nah, silakan Ibu Lina klik di tanda panah di sebelah data siswa. Ini, Bu. Itu ada yang namanya kelola anggota. Tunggu, sebentar ya Bu Lina. Itu ada yang namanya, sebentar Bu Lina, jangan diingin dulu. Sebentar Bu, terlalu semangat ya siswanya nih. Nggak apa-apa Bu. Jadi saya tanya dulu, saya ganti dulu. Nah, di situ ada yang namanya kelola anggota. Kelola anggota itu adalah kita mengundang anggota untuk bergabung di drive bersamanya kita. Nah, selanjutnya itu kirim email ke anggota. Artinya data kita itu bisa kita kirimkan melalui email dengan cara klik kirim email ke anggota saja. Selanjutnya setelah bersama biasa itu ubah tema, itu ubah drive-nya. Kan itu ada gambar-gambarnya itu di sebelahnya, itu bisa kita ubah. Nah, dan itu ganti nama ya, mengganti nama di drive bersama. Itu bisa dari galeri, bisa dari buat tema khusus. Ganti nama untuk mengganti nama filenya kita. Nah, seperti itu. Telusuri dalam data nilai siswa. Artinya gini, telusuri itu untuk menelusuri semua data-data yang ada di dalam data nilai siswa. Misalnya di dalam data nilai siswa ini filenya banyak nih, banyak data-data. Tapi Bu Lina mau cari khusus untuk mencari nilai kelas 10 misalnya. Itu bisa ditelusuri di dalam situ, nilai kelas 10. Itu untuk mempermudah kita dalam mencari data di data nilai siswa. Oke, jadi untuk berkolaborasi, itu kita perlu dengan kelola anggota. Silakan Bu Lina diklik kelola anggota. Maaf ya Bu Lina, saya perintah. Tidak apa-apa Bu, tidak apa Bu. Jadi tambah paham saya Bu. Ya, karena langsung dipraktekin ya Ibu ya. Iya, benar. Maunya Bapak Ibunya gitu juga. Meet-nya di HP, laptop hidup ya, Bu. Iya, benar. Bisa langsung dipraktekin nih. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seputaran ini, ada langsung pertanyaannya. Iya. Masih mutar dia, Bu. Nah, sudah Bu. Ini Ibu Yenjo, Nita Adelina, mengangkat tangan ya Ibu, ingin bertanya Ibu. Silakan dibuka terus Bu. Sambil menerangkan bisa sambil ditanyakan. Iya. Oke, kita lanjut kalau memang tidak jadi bertanya Ibunya. Ya. Nah, saya lanjut ya Bapak Ibu. Di bagian kelola anggota. Nah, di situ adalah tambahkan orang dan grup. Nah, kita di sini membahas tentang tambahkan orang. Jadi di sini Bu Lina bisa tambahkan. Misalnya Bu Lina ingin mengambil data nilai siswa itu dari para wali kelas. Para wali kelas nih contohnya. Atau ibu-ibu ingin mengambil data itu dari siswa, setiap siswa. Siswanya bisa dimasukkan emailnya ke situ, bisa dimasukkan
email wali muridnya, wali kelasnya di situ. Silakan Bu Lina menambahkan wali kelasnya siapa nih contohnya untuk menjadi anggota di Drive bersama. Silakan Bu Lina, kalau mau ditambahkan email saya boleh. Nanti saya akan coba bekerja bersama di Drive bersama, kita lihat. Bu Saripah. Boleh Bu Lina tambahkan saya. Saripah Daulay 18. Guru SMA. Email Ibu guru. Oke, lupa. Iya Bu. Add-nya jangan lupa. Iya. Apa, Bu. Jadi ibu-ibu nanti waktu ya. Jadi sewaktu kita membuat Drive bersama, kita undang anggota untuk berkolaborasi di Drive bersama. Ya, ini sudah Bu ya. Ya, pilih. Klik dulu Ibu. Nah, Ya. Ibu lihat di bagian pengelola konten. Ada yang namanya tanda panah. Coba Ibu diklik. Ya. Di situ ada aksesnya. Di Drive bersama ini kita bisa membuat akses anggota itu cuma lihat saja, atau pemberi komentar, kontributor. Nah, kontributor itu menambahkan dan mengedit file bisa. Atau pengelola konten menambahkan, mengedit, memindahkan, bahkan menghapus data. Atau pengelola konten itu kita sudah pengelola konten itu sama dengan pengelola konten. Jadi ada 4 lah yang penting di sini di dalam Drive bersama. Kita mau memberikan akses Drive bersama ini apakah hanya lihat saja atau pemberi komentar, kontributor atau pengelola konten. Nah, jika Bu Lina menginginkan orang lain memasukkan data, menambahkan data, bahkan mengedit, tapi tidak menghapus, Bu Lina cuma bisa pilih kontributor. Jadi nanti ketika saya memasukkan data, tapi tidak bisa menghapus filenya. Gitu. Iya. Jadi kita pilih kontributor. Oke, sudah pilih kontributor, jangan batal Ibu, jangan dibuang ya. Oke, setelah itu kirim. Oke. Nah, jadi coba Ibu Lina buka di datanya. Ini kan letakkan file di sini belum ada ya. Saya akan memberikan datanya di sini. Kita akan lihat gimana Drive bersama ini bekerja dalam berkolaborasi. Oke, tadi data nilai ya Ibu, data nilai siswa saya lihat. Data nilai siswa, iya Bu. Jadi untuk di sini Drive bersama ini adalah keunggulannya seperti itu. Kita mampu berkolaborasi, efisien, data kita itu cepat. Kalau kita ingin mengumpulkan data dari para guru. Nah, ini saya tambahkan file di sini. Betul. Ini ya, saya lihatkan. Sedang menunggu. Oke. Jadi coba Bu Rina refresh. Nah tuh, itu sudah muncul data di situ. Itu ada nama saya, Saripah Daulay. Artinya kita bisa berkolaborasi di situ untuk mengumpulkan data. Jadi saya bisa masukkan data, bisa mengedit. Itulah Drive bersama. Cara untuk Drive bersama. Nah, begitu Ibu, kira-kira untuk Drive. Nah, kalau guru-guru nih, kalau Bapak Ibu semua, apa sih, jadi dari sini sampai sini, kira-kira untuk apa kita menggunakan Drive bersama ini nanti ketika dalam proses pembelajaran? Ayo coba, Ibu-Ibu semuanya silahkan coba di chat, kira-kira gambaran apa nih yang bakal dibuat dengan menggunakan Drive bersama? Kira-kira ada gambaran seperti itu? Kalau Bu Lina apa nih sebagai wakasek nih ya, sebagai wakil kepala sekolah nih apa?
Ya, kalau saya karena bagian kesiswaan perlu data siswa aja Bu per kelasnya kan. Jumlah satu kelas itu siswanya ada berapa orang, laki-laki, perempuannya. Seperti itu kan. Nah, biasanya Bu Lina nih ngumpulkannya dengan apa nih? Pasti dengan kertas atau dengan apa nih? Masih Bu, masih yang manual. Paper test. Masih yang manual ya. Nanti ini Bu ke depannya buat nih drive bersama. Jadi guru wali kelasnya silahkan masukkan data di drive bersama. Begitu. Mungkin ibu-ibu jadi ingin kalau bertanya cara memasukkannya kita nah ya ini cara memasukkannya. Pertama kan kita buka drive bersamanya, sudah muncul data nilai. Untuk menambahnya itu kita bisa klik baru. Silakan Bu Lina praktekkan. Baru. Ya, baru. Ya, tetap. Nah, iya. Ibu mau menambahkan data apa? Folder kah? Upload file dari aja, Bu, ya. Iya, atau upload file aja atau upload folder. Atau kita bisa buat folder baru lagi di drive bersama ini. Coba Ibu Lina buat upload file aja. Upload file Bu ya. Lagi proses Bu. Kita lihat proses. Nah, kalau misalnya kepala sekolah nih atau kita sebagai guru, drive bersama ini juga kita bisa bekerja sama berkolaborasi dengan siswa dengan cara misalnya ingin mengumpulkan latihan atau buku catatan atau sejenis kumpulan-kumpulan buku catatan mereka, tugas-tugas mereka ya kan Bu Suherti, Bu Sensei. Jadi mereka bisa kita jadi mereka bisa kita gabungkan di dalam drive bersama. Mereka tinggal mengumpulkannya, tinggal menuliskan. Nanti di situ akan terlihat ini siapa yang mengumpulkan. Seperti saya itu terlihat nama saya di situ Saripah Daulay. Artinya saya yang memasukkan data itu ke dalam drive bersama. Seperti itu. Sudah berjalan Bu Lina belum ya? Ya. Sudah dapat filenya langsung kita open kan Bu? Ya. Filenya sudah ada, kita open ya. Nah, itu sedang mengupload kan? Ya, sudah Ibu, sudah masuk. Nah, itu dia. Jadi sudah ada yang namanya catatan wali kelas. Bu Lina sudah memasukkan catatan wali kelas ke dalam drive bersama. Jadi dari sampai drive bersama ini kira-kira apa nih yang perlu dipertanyakan buat ibu-ibu nih? Kita kan kalau di Riau masih daring ya Bu ya? Masih Bu. Tapi Ibu, waktu dekatnya tatap muka Bu. Ibu Saripah. Bu Saripah, yang tadi drive bersama itu kan bisa untuk mengumpulkan tugas-tugas yang dari anak Bu ya? Ya. Caranya sama juga tuh kita mengirimkan email sama anak Bu. Baru anak mengirimkan email juga sama saya gitu. Enggak Bu, jadi gini Bu, caranya kita tadi kan misalnya Ibu ingin mengumpulkan materinya tentang apa nih kira-kira Bu? Tentang permasalahan sosial, bukan kan saya aja sosiologi. Ya, sosial. Sehingga tentang permasalahan sosial. Yang pertama, Ibu kan ingin membuat drive bersama sebagai lahan, sebagai media, kita bilang, media untuk mengumpulkan tugas. Nah, yang pertama sekali Ibu buat itu pilih di drive bersama dan buat baru seperti langkah pertama, langkahnya. Nah, kan menu baru dan buat nama drive-nya apa? Misalnya ilmu sosial. Kita buat ilmu sosial. Nah, misalnya begitu ya benar Bu Lina, tugas ilmu sosial ya. Tugas ini tugas permasalahan sosial, Bu. Misalnya tugas permasalahan sosial. Nah, bisa ini judul ininya, judul foldernya. Kita bilang. Habis itu judul kita besarnya. klik buat.
Iya. Iya. besarnya. Iya. Klik buat. Mm-mm. Nah, Ya baru klik di sampingnya diklik. Bu ya. Iya. Nah, Mm-mm. Ya, Tambahkan sampingnya anggota. klik untuk anggotanya, kirimkan ke anggota itu. Maksudnya kita kan harus perlu menambahkan dulu, Bu. Menambahkan dulu anggota dari Drive Bersama ini siapa aja. Makanya kita Iya. buat kelola anggota, Iya. tambahkan anggotanya, tambahkan siswa-siswanya ke dalam Iya, situ. Iya Bu. Kalau Iya. kirim ke anggota itu dia harus sudah memiliki anggota, Bu Lina. Tapi Iya, kalau zoom dulu, misalnya Bu, kita ya. mau menambahkan anggota, kita tambah Kelola anggota anggota. dulu. Iya, betul. Minta email Bu Saiti. Iya, iya. Tuh. Email Sensei Suhaiti apa ini? Suhaiti Tati 31. Tati Ini pakai 31. akun pembelajaran ya? Iya. Suhaiti. Nah, Drive Bersama ini bisa. Lupa lagi nih. Jadi Bu, Drive Bersama ini kita cuma bisa buat di Belajar ID. Tapi Iya. kita bisa mengundang akun Gmail. Tetap bisa menggunakan akun Gmail, mengundang. Tapi Mengundang kalau anggota. membuat itu di akun Gmail tidak bisa. Tapi kalau untuk anggota, akun Gmail kita bisa tambahkan. Iya, berarti ini kalau saya mengundang Bu Suhaiti bisa yang Gmail ya Bu ya? Bisa Bu, untuk menjadi anggota akun Gmail bisa. Iya. Jadi Suhaiti Tati. Kebayang nggak kalau misalnya sewaktu tesis Ibu nih kan suka revisi itu. Barengan aja harusnya dengan dosennya. Kita buat, nah ini direvisi katanya gitu kan, diberi komentar sama dosen. Kita tinggal revisi, tidak perlu download lagi, revisi lagi, upload lagi, download lagi, revisi lagi, upload lagi. Jadi tidak perlu lagi seperti itu. Iya. Jadi mempermudah dia Bu ya. Silakan dilanjut Bu Lina. Iya. Iya. Yes, Bu Suhaiti, Sensei Suhaiti Tati 31. Iya. @gmail ya. Iya. Gmail. gmail.com. Ini ya. Nah. Terus ini Bu ya, kita Iya. Ya, pilih kontributor. Nah, Pilih kalau untuk siswa, Iya. saran saya jangan buat pengelola konten ya, Ibu. Karena nanti siswanya bisa menghapus data-data orang lain. Jadi Jadi kita kontributor harus aja Bu ya. bikin kontributor aja. Oh iya. Kontributor ya Bu. Baru kita kirim ya Bu. Ya, kiri. Nah, nanti cek di berbagi di luar Ceknya organisasi itu, katanya ya. Ini karena tidak ya, di itu akun karena belajar ya Bu ya. Iya, Tidak. terus karena tidak akun belajar dan domainnya itu bukan guru SMA kayak kayak kita kan satu domain tuh guru SMA dan belajar ID itu Iya. namanya satu organisasi. Tapi kalau yang namanya guru.sd belajar ID itu di luar organisasi, sama halnya seperti @gmail.com. Jadi ini tetap bagikan aja, tidak masalah. Tidak bagikan. Nanti membukanya ketika Bu Suhaiti mau buka Drive Bersama ini, bukanya itu melalui Drive. Dan buka di menu Drive Bersama. Nanti akan muncul folder Drive Bersamanya. Di handphone, ini juga bisa kita akses di handphone loh Bapak Ibu. Ini kita bisa tetap data di handphone. Seperti saya tadi saya memasukkan data itu melalui handphone. Jadi saya bisa buka Drive Bersama di handphone dan masukkan data-datanya di handphone. Untuk revisi tugas juga kita bisa melalui handphone. Itu dia keunggulan dari Google ini, khususnya di Belajar ID juga itu tersedia Drive Bersama. Nah, begitu. Iya, ada di handphone. Untuk Drive saya rasa yang penting itu. Untuk upload file saya rasa udah bisa ya Ibu-ibu semua. Udah bisa ya upload file. Atau upload folder. Insya Allah, karena saya yakin SMA Negeri 1 Tembilahan ini udah keren-keren nih ibu-ibunya semua. Insya Allah. Coba Bu Suhaiti udah buka ininya, Drive Bersamanya? Belum Bu. Lagi menyimak Jadi aja, apa? memperhatikan ya.
Nyimak dulu, Ini, Bu, ya. perhatikan. Jadi ini nah, oke, kita beralih ke drive bersama mungkin itu. Sekarang kita ke drive saya, Ibu. Nah, drive saya. Drive saya. Oke. Oke. Nah, Bu. Nah, ibu-ibu semua, gimana nih kalau misalnya seseorang minta data Ibu? Pasti selalu pakai flash disk kan? Iya kan? Iya. Pakai flash disk. Iya. Minta dong ini file ini, tolonglah filenya dikirimkan ke saya gitu kan. Pasti kirimnya pakai flash disk nih. Selain komputer kita rusak, Iya. flash disk, data kita juga bisa hilang. Nah, melalui drive, Bapak Ibu semua jangan khawatir lagi pakai flash disk. Kita bisa bagikan dengan menggunakan linknya saja. Kita bagikan linknya, Bapak Ibu semua bisa akses. Seperti saya membagikan materi pelatihan kepada Bu Lina itu menggunakan link. Itu menggunakan link, Bu Lina buka dan otomatis masuk ke dalam drive-nya Bu Lina. Begitu. Jadi cara membagikannya gimana? Kalau ibu-ibu semua sudah tahu cara memasukkan data ke drive, saya rasa ini kita untuk memperhatikan bagaimana cara mengirimkan file dari drive ke orang lain. Bu Lina bisa praktekkan, bisa kirimkan materi pelatihan kita untuk masukkan ke WA nanti bisa. Caranya, klik kanan. Ibu Lina bisa klik kanan pada materi. Sorry. Klik kanan. Salah. Sorry. Klik Apa, kanan. Bu? Saya malah nggak bisa masuk sekali nih data saya nih. Oke. Jaringannya. Sudah Ibu, udah klik kanan. Sudah klik kanan. Ya. Oke. Ini tampilan. Selanjutnya di situ ada menu. Saya jelaskan menu ini satu-satu ya, Bu. Satu pratinjau yang sering kita gunakan itu satu pratinjau untuk melihat. Nah, untuk membagikan kita bisa klik bagikan. Di tanda orang plus itu, klik bagikan. Bagikan sekarang, Bu. Ya, boleh Bu, nggak apa-apa. Gunakan link. Atau gunakan link katanya, Bu, biar mudah. Bisa. Bu, begini, sebenarnya perbedaannya antara bagikan dengan dapatkan link itu tidak jauh berbeda. Kalau bagikan, itu kita menambahkan orang tertentu. Bisa menambahkan orang tertentu untuk kita bagikan filenya. Tapi kalau dapatkan link, kita hanya mendapatkan linknya aja untuk kita bagikan, kita share kemana aja. Misalnya ke grup WA, ke grup ini, ke grup sekolah, gitu kan. Kita tergantung kebutuhan kita. Kalau kita ingin menambahkan orang, hanya khusus satu orang, misalnya gitu kan. Kita tidak untuk orang lain. Itu kita bisa klik bagikan. Gitu. Jadi kalau ini, kalau memang mau membagikan link, berarti dapatkan link saja, Bu. Klik dapatkan link. Dapatkan link. Nah, saya yakin ibu-ibu semua. Nah, kalau di sini Bapak Ibu tidak bisa langsung salin link. Kalau Ibu semua salin link dengan akses di bawah itu kan ada data situ kan? Iya. Artinya hanya domain tertentu, hanya orang tertentu yang bisa membuka link tersebut. Nah, kalau misalnya Bu Lina tidak bagikan ke kita emailnya dengan memasukkan email, itu tidak bisa dilihat. Gitu. Jadi kita harus atur di batas itu. Bu Lina bisa klik di batas itu, klik tanda panahnya. Iya. Nah, di situ dibatasi itu untuk orang tertentu. Misalnya hanya mengirimkan satu orang saja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMA, misalnya kita pilih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMA, itu yang berdomain @guru.sma.belajar.id, itu aja yang bisa buka linknya Bu Lina. Kalau guru SD, guru SMP itu nggak bisa buka, karena dia harus satu organisasi, yaitu SMA. Tapi kalau kita klik siapa saja yang memiliki link, itu semua bisa akses. Dia menggunakan akun Gmail, dia menggunakan akun belajar ID SMA, SD, atau SMP, itu bisa buka semuanya.
Jadi kalau kita butuhkan ini, mungkin kan di antara kita ada nih di luar guru SMA, kita mau berbagi dengan orang lain. Kita pilih siapa saja yang memiliki link. Coba Bu Lina bisa klik siapa saja yang memiliki link. Sudah. Nah, jadi baru kita bisa salin. Nah, itu aksesnya. Bisa kita lihat, Bu Lina. Sudah, Bu. Aksesnya pertama, file itu bisa akses untuk lihat saja, atau untuk memberi komentar, atau editor. Editor itu mengedit data-data kita. Misalnya saya nih, ini kan tentang materi pelatihan saat ini. Saya memiliki rekan untuk menyampaikan untuk menyampaikan materi. Saya di bagian Google Drive, si teman di bagian Classroom, seperti itu. Kita bisa akses editor. Jadi nanti ketika saya kirimkan data ini ke teman saya sebagai seorang trainer juga, dia memilih, dia mau materi yang mana, tinggal menambahkan. Artinya mengedit-edit begitu, mengedit data-data kita. Nah, kalau itu tergantung akses kita. Tapi kalau untuk materi pelatihan saat ini yang ingin dibagikan Bu Lina ini, kita pilih akses penglihat saja. Ya, Bu. Oke, sudah akses penglihat saja. Sudah. Klik aja Bu di akses penglihat saja. Nah, salin. Sudah disalin. Selesai. Nah, silakan Bu Lina bisa kirimkan di kolom chat Meet kita. Nah, Ibu semua bisa lihat itu link untuk materi kita. Bisa langsung di-download. Itu sudah otomatis masuk ke dalam drive-nya Bapak Ibu semua ya. Nanti linknya itu kita buka, datanya sudah langsung masuk otomatis ke dalam drive kita. Silakan Bu Lina buat di chat linknya. Ya nih Bu, sudah dibagikan. Sudah ada di chat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin mendownload materinya bisa di-download di situ. Nah, selanjutnya itu dia tadi cara membagikan. Nah, cara mendownloadnya udah tahu ya Bapak Ibu. Cara downloadnya untuk simpan ke perangkat kita, mau kita print gitu. Sudah ya? Sudah. Nah, selanjutnya kita ke materi Google Form sepertinya, Bu. Karena di Google Drive saya rasa sudah cukup sampai di sini. Apakah ada pertanyaan tentang Google Drive ini? Kayaknya sangat jelas tadi ya, Bu. Sudah sangat jelas saya tadi. Ada yang ini. Oke, kira-kira nggak ada pertanyaan lagi ya untuk di Google Drive ya? Cukup ya? Gimana Bapak Ibu, silakan. Nah, kalau bertanya bisa kita langsung praktekkan di mana yang kurang paham ya Bu Saripah ya. Iya, benar. Karena yang pegang kendali Bu Lina nih. Saya hanya ngomong-ngomong aja nih. Nah, Bapak Bu. Dipandu tuh biar tak sesat saya Bu, nanti salah-salah saya. Oke, sekarang kita coba ke Google Drive. Nah, Drive lagi Bapak Bu Ibu ya. sudah buat ya Google Drive ya. Google Form. Gimana? Sudah pada buat ya? Sudah pernah buat ya? Sudah sering tuh Bu. Sudah, karena kan Google Drive ini adalah Insya Allah pernah media Bu. survei, sudah sering ya. Media survei, media untuk Oke, keren Bu Sensei. Jadi Google Form ini adalah untuk survei, untuk penilaian. Nah, caranya gimana? Udah tahu ya? Coba kita buka dulu Google Form-nya Ibu Lina. Kalau Bu Lina buatnya dari mana nih? Saya kemarin langsung di Google Classroom aja Bu, kan ada tugas Google Classroom-nya kan. Iya. Langsung di GC. Ya, bisa juga. GCR ya bisa tuh. Iya. Pakai Black Quiz. Blank quiz-nya. Di Drive bisa juga bikin Google Form. Iya, di situ ada namanya. Iya, bisa. Di sini ada tambah ya Bu ya. Tambahkan. Iya. Ada Google Formulir. Dari situ juga bisa.
Google Formulir, silahkan dibuka. Nah, sebelumnya Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya ingin membuat Google Formulir, pastiin dulu nih, mau folder kemana dimasukin. Karena nanti takutnya salah-salah. Di mana ya tadi saya lihat ya? Di mana ya? Saya lihat, saya buka tadi di mana? Atau khusus memang Iya. untuk materi tertentu, misalnya di dalam folder itu. Ibarat seperti kumpulan soal-soal, Iya. yang itu kita suka nih, nambahin soal ya, kumpulan soal. Misalnya di materi kelas 1. Kita buat folder di kelas 1. Jadi dalam folder kelas 1 itu ada yang namanya materinya, ada yang namanya RPP-nya gitu kan, ada yang namanya kuis-kuisnya. Jadi di sini bisa Ibu sesuaikan masuk ke dalam folder mana. Jadi akses Google Formulir itu bisa dari Drive atau bisa di titik 9 di sebelah profilnya Pelina, Belajar ID. Oh iya. Nah, situ. Di read list aplikasi. Nah, itu formulir. Silakan buka Pelina, kita praktekkan langsung Google Formulirnya. Di sini mana Kak? Jadi nih pertanyaan nih saya Bapak Ibu. Jadi tipe pertanyaan yang sering Ibu gunakan apa nih di Google Formulir? Pilihan ganda biasanya Bu, biar dapat nilai otomatis. Biar mudah. Iya, langsung dapat koreksi ada nilainya ya Bu ya. Tak perlu lagi ngoreksi biar mudah. Iya. Iya, Kalau iya, pakai betul rubrik sekali. Ibu kemarin Google susah juga. Formulir ini membuat kerja. Iya. Membuat kerja kita otomatis nih. Membuat kerja secara efisien, efektif dan efisien. Nah, pernah nggak Bapak Ibu buat pertanyaan sesuai dengan jawaban siswa? Nah, misalnya nih, kita punya pertanyaan berbeda antara siswa perempuan dengan siswa laki-laki. Berarti di dalam formulirnya itu ada ketika jenis kelamin kamu apa? Laki-laki. Tipe laki-laki pertanyaannya ke jenis kelamin laki-laki, bukan ke jenis kelamin perempuan. Nah, pernah nggak tuh buat kayak gitu tuh? Belum, Bu. Belum ya? Kok saya belum ya. Nah, di Google Formulir ini ada keunggulannya, kita bisa mencabangkan pertanyaan tadi. Misalnya kita ingin membuat perbedaan pertanyaan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Caranya gimana? Google Formulirnya masih berjalan ya Bu Lina ya? Masih Bu, masih. Belum terlihat. Saya buka Bu. Buka. Nah, kita buat seperti itu Google Formulir yang model kita misalnya ingin membuat silakan buka Google Formulirnya Bu. Yang kosong ini Bu, kita klik. Ya, tapi Ibu masih data ininya, share screen-nya itu masih ada di Drive, belum di Google Formulir. Dipindah. Sudah nampak Bu? Sudah nampak Ibu? Sini ada formulir tanpa judul. Belum terlihat Ibu. Gimana Ibu Sensei, udah ada terlihat formulirnya? Atau dijadikan saya nih? Ada, belum terlihat. Belum ya? Iya, belum. Formulir tanpa judul belum? Belum. Masih di Google Drive. Coba Ibu Lina. Iya. Share screen-nya itu dihentikan dulu, habis itu pilih tab-nya. Tab-nya pilih yang Google Formulir. Ya di Drive aja tuh. Ya, ini sudah Ibu. Belum Bu. Belum Begini, nampak. Ibu Lina, hentikan presentasi. Kita stop dulu ya. Hentikan presentasi dulu, hentikan dulu. Stop dulu. Iya. Setelah itu nanti share-nya baru menggunakan. Ya, sudah saya stop. Sudah Bu ya, sudah saya stop. Ambil tab ya.
Ya, tabnya pilih yang Google Formulir. Mohon Google maaf ya Bapak Formulir, Ibu, saya iya. memang benar-benar nih jaringannya tidak bekerja sama dengan saya ini. Iya. Nggak sanggup dia. Nyangkut, Bu. Bagaimana tuh? Sudah nampak Ibu formulir tanpa judul? Nah, udah, sudah. Udah nampak. Sudah ya? Sudah. Oke. Sudah terlihat. Oke. Nah, seperti biasa kalau Google formulir tanpa judul itu adalah judul kita. Misalnya mau buat ulangan, kayak gitu kan. Ulangan 1, ulangan 2, itu tergantung kebutuhan kita. Judulnya apa. Silakan Bu Lina mau buat judul apa? Sudah Ibu? Sudah. Nah, deskripsi ini itu bisa kita isi atau tidak, atau bisa kita isi dengan peraturan Iya, tentang petunjuknya, Bu, ujian ya. gitu kan, tentang ini petunjuknya seperti itu. Mm-mm. Nah, jangan lupa formulirnya dinamain nih, formulir tanpa judulnya. Coba Bu Lina ini formulir tanpa judulnya. Nah, udah. Sudah. Secara otomatis dia akan mengganti. Nah, setelah itu kita ingin membuat model pertanyaan yang seperti yang saya bilang tadi, sesuai dengan jawaban siswa. Misalnya ini kan, Bapak Ibu ingin bertanya tentang siswa, kebutuhannya apa aja, kan? Kebutuhannya apa sebagai seorang laki-laki. Yang jelasnya kita tulis identitasnya. Nama gitu kan. Kita pilih nama. Pilihannya tentang jawaban singkat. Di situ diwajib diisi gitu kan. Iya. Nah, setelah itu silahkan tambahkan. Ini bisa dikategorikan seperti survei pun bisa, kita sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan jawaban siswa, atau di kuis juga ada nggak sih yang model begini ibu-ibu semuanya? Kira-kira ada nggak nih? Kalau misalnya kita buat pertanyaan sesuai dengan jawaban siswa. Pernah kepikiran nggak? Maksudnya Bu? Maksudnya gini, misalnya kita membuat kuis nih di dalam satu form semuanya, antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4. Nah, di form itu kita pilih nih jawab kelasnya siswa, kelas misalnya dia pilih kelas 2. Maka jawabannya beralih ke kelas 2. Pernah nggak begitu? Atau hanya Belum satu form pernah. itu untuk kelas 2? Belum Bu, hanya Belum satu-satu pernah ya Ibu? satu tingkat aja. Kelas Satu form, 10, setiap 11, materi 12. satu form ya? Iya. Nah, jadi gini, ini adalah formnya itu untuk kita efisien dan efektif dan efisien, berbalik saya. Jadi misalnya kita ingin membuat pertanyaan yang model begitu, dia memilih kelas 3 maka beralih ke pertanyaan di kelas 3. Silakan pertama itu setelah nama siswa otomatis kita memilih yang namanya kelas. Silahkan kelas. Nah, opsinya pilihannya yaitu tadi kelas tetap pilihan berganda opsinya. Iya. Kelas 10 misalnya Bu berapa? ya. Iya. Kelas Itu, Bu. 10, Kelas 11, 12. Iya. Nah, selanjutnya ini wajib diisi buat Bu Lina, wajib diisi. Iya. Selanjutnya untuk kita mengkategorikannya kelas 1, untuk kelas 1 nih misalnya, kita bisa tambahkan bagian terlebih dahulu. Bu Lina bisa klik yang kotak panjang 2 di sebelah kiri, di bawah video. Di bawah video ini Bu, iya, oke. Ya, tambahkan bagian. Kita harus tambahkan bagian terlebih dahulu. Tambahkan bagian. Nah,
Sudah. Silakan Dua. buat bagian tanpa judulnya itu Kelas 10. misalnya ini soal untuk kelas 3 judulnya seperti itulah. Atau kita tidak buat judulnya lagi pun nggak apa-apa, langsung ke pertanyaan pun bisa. Tapi ini kita buat aja coba soal semester. Oke? Silahkan Bu Lina dibuat. Sekali Bu ya. Ya. Nah, setelah itu kita pilih tanda plus. Seperti kita ingin menambah soal tadi, Bu Lina. Iya, tambah plus, tambahkan pertanyaan Bu ya. Ya, tambahkan pertanyaannya. Misalnya ini untuk pertanyaan kelas 1 nih, apa nih? Oh, pertanyaannya Bu ya. Iya. Pertanyaannya Bu Lina. Contoh misalnya. Sebutkan contoh gerak lurus beraturan. Nah. Ya, Bu. Nah, jawabannya, pilihannya mau pilihan berganda, silahkan Ibu pilih di bagian tanda panah paragraf. Nah, itu kan Bapak Ibu semua udah tahu ya, kalau untuk pilihan berganda. Ya. Silahkan Ibu diklik pilihannya. Esai aja, boleh. Apa-apa Bu? Boleh, ya, mau esai, mau ini. Kalau esai itu dia tidak bisa dinilai secara otomatis. Kita harus membaca secara manual juga kalau untuk pilihan ganda. Misalnya ya. Misal sebutkan contoh gerak lurus beraturan. Apa aja boleh Bu? Apa? Iya. Sorry. Nah, itu misalnya Bu. Selesai. Nah, itu ibaratnya untuk kita bisa tambahkan soalnya lagi, mau berapa soal untuk kelas 1 misalnya. Dah gitu, itu untuk kelas 1. Kita anggap ini 1 soal dulu ya Ibu, nanti bisa Ibu kembangkan lagi ini soalnya. Yang kedua, kita ingin mengarahkan siswa ke soal kelas 2. Kita bisa tambahkan bagian lagi. Ibu Lina, bisa tambahkan lagi. Bagikan bagian, tambahkan bagian. Nah, di bagian judul itu buat soal kelas 3 atau kelas 2 lah contohnya. Biar kita melihat perbedaannya. Nah, selanjutnya kita tambahkan soalnya. Sudah bisa menambahkan soal dengan gambar Ibu-ibu semua? Sudah ya? Insya Allah Bu. Iya, karena saya yakin SMA Negeri 1 Tembilahan ini keren-keren gurunya. Semua pada mau belajar. Oke, kita buat pilihan berganda aja Bu Linda. Iya, benar sekali. SMA guru hebat di sini yang saya yakin di dalam room ini itu guru-guru yang sudah pernah praktekin yang namanya Google Form, yang namanya Google Classroom, itu Google Drive udah. Ini saya hanya memberikan informasi yang mungkin jarang kita gunakan sebagai seorang guru. Ada kemungkinan yang sudah sering, tapi masih ada yang belum kita pahami. Ini hanya pemahaman lebih dalam saja. Selanjutnya kita buat soalnya Rina untuk pertanyaan kelas 2. Kan, pilih. Ya, 2 saja lah Bu. Oke, 2 saja. Oke.
Bisa, boleh juga. Sebenarnya mama lagi kerjanya dipoto. Nah, kita ingin membuat definisi. Ini kita bisa kembangkan lagi soalnya. Selanjutnya kita ingin mengarahkan nanti siswanya ke jawab soal nomor 3. Soal kelas 3. Kita bisa tambahkan bagian lagi. Kirim ke Ini apa kita ke WA memilih. mama, baru kirim ke ini grup nih. Di foto mama nih. Ini di sini, di foto mamahnya aja. Di HP mama nih. Oke, kita buat lagi. Oke, sudah cukup? Sudah cukup kita buat bagian-bagiannya. Kita kembali di bagian kelas tadi, Bu Lina. Kita kembali ke bagian kelas tadi. Ini, Bu. Nah, bisa kita klik di bagian soal itu, di bagian situ. Ini, Bu. Klik saja sembarang, ya. Ibu Lina bisa klik tanda titik 3 yang di bagian bawah wajib diisi. Dekat wajib diisi ya. Ya, wajib diisi. Nah, ibu-ibu bisa lihat semua nanti. Nah, itu silakan Lina buka bagian berdasarkan jawaban. Silahkan klik buka bagian berdasarkan jawaban. Ya, coba lihat di atasnya. Sedikit Bu ke atas, saya tidak lihat. Nah, ya sudah. Itu ya di situ lanjutkan ke bagian berikut. Nah, kita tinggal pilih nih. Kalau misalnya dia kelas 1, dia mau di bagian mana tadi? Di bagian 2 kan? Kita coba klik tanda panahnya Bu Lina. Bagian 2 tadi kan? Nah, kita pilih tuh bagian 2 soal atau kita silakan. Habis itu ini di bagian selanjutnya soal nomor 3. Udah setelah itu di nah, setelah ini ibu-ibu jangan lupa nih, lihat di soal itu di bagian 2 tadi soalnya, di bagian 2 misalnya di kelas 1. Di bagian 2 ada di bawah soal, setelah bagian 2 lanjutkan ke bagian berikut. Nah, bagian mana nih? Setelah selesai mengerjakan soal, anak-anak kan harusnya mengirimkan. Itu jangan lupa diklik. Nanti kalau tidak, dia akan ke bagian berikutnya, yaitu bagian kelas 3. 11. Jadi itu kita pilih tanda panahnya juga. Kita pilih di kirim formulir. Artinya nanti setelah siswa menyelesaikan pertanyaan di setiap bagian, dia langsung bisa menggunakan tombol submit atau tombol kirim untuk ke siswanya. Nah, jadi setiap bagian itu, setiap akhir soal, jangan lupa itu dibuat kirim formulir. Coba di bagiannya kedua tadi, Bu. Nah, itu di setelah bagian 3 silakan dipilih kirim formulir ya. Selanjutnya tapi ini masih berbentuk survei ya, Ibu, belum berbentuk kuis karena kita belum atur sebagai kuis. Di sini tidak ada lagi, Bu. Nah, di bagian ya itu karena dia memang di bagian akhir. Bagian akhir itu kan otomatis akan kirim formulir. Nah, setelah itu kan kita atur sebagai kuis. Kan kita ingin atur sebagai kuis nih ceritanya. Silakan jangan lupa untuk diatur sebagai kuis. Nah, ini saya rasa kita klik di tanda itu, ya tanda setelan. Silahkan klik kuis.
dan jadikan ini sebagai kuis. Nah, rilis nilainya boleh segera. Tunggu Bu, belum selesai. Nah, habis itu kita coba ke umum dulu Bu. Ke umum tadi udah kuis, sekarang ke umum coba. Ke umum. Nah, Bapak Ibu semua, di bagian kumpulkan email, pernah nggak Bapak Ibu semua melihat di bagian atas itu kalau ngisi formulir, Anda menggunakan akun @gmail.com atau dalam kurung ganti, begitu? Iya, ada ya? Ada Bu. Itu tandanya kita diperintahkan untuk kumpulkan kumpulkan email. Kalau kita checklist kumpulkan email, maka kita bisa mengumpulkan email-email yang mengisi kuis kita. Itu dia untuk kumpulkan email. Nah, selanjutnya yang perlu masuk, batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu artinya di organisasi guru SMA.belajar.id aja. Jadi cuman guru SMA aja yang bisa. Jadi kalau misalnya Bu Lina aktifkan itu, seseorang yang guru SD itu nggak bisa isi. Jadi kalau misalnya untuk siswa, kita harus nonaktifkan, batasi untuk itu kita nonaktifkan. Nah, batasi ke satu jawaban, artinya siswa hanya bisa menjawab satu kali. Jadi nggak berkali-kali. Misalnya dia dapat nilainya 5, dia mau ulangin. Nah, kalau kita aktifkan itu, maka siswa bisa aktifkan. Kalau tidak kita aktifkan, siswa bisa mengulangi berkali-kali. Jadi kita harus aktifkan agar siswa itu hanya mengirim satu kali jawaban. Nah, begitu. Nah, respon dapat mengedit itu kalau misalnya sudah dikirim, dia bisa edit lagi datanya. Kalau misalnya untuk isi data mungkin bisa, kita perlu aktifkan edit data. Sewaktu-waktu mungkin data yang kita kirim itu salah kan, itu kita bisa edit lagi. Tapi kalau untuk kuis, jangan diedit-edit. Nanti dia udah tahu mana yang salah, mana yang benar. Langsung diedit sama dia. Begitu. Setelah itu klik simpan. Yuk kita lihat perhatiin jauhnya Bu, berdasarkan bagian tadi. Silakan lihat perhatiin jauhnya. Nah, nampak Bu? Perhatiin jauhnya. Belum. Atau Ibu Lina bisa langsung kirim ke ini, ke chat, nanti kita kerjain bareng-bareng, lihat perbedaannya. Lihat ininya. Tapi sebelumnya saya ingin lihatkan sih perhatiin jauh. Berarti stop share lagi mungkin ya. Belum mengerjakan. Ya Bu, pindah ke tab-nya. Apa Bu? Stop aja kayaknya lagi. Ya, boleh. Kita stop dulu. Sudah nampak Ibu? Ya, lagi proses Bu. Nah, oke, sudah. Ini dia perhatiin jauhnya. Silakan Bu Lina bisa dipraktekkan mengisi datanya, biar kita lihat Ibu pilih salah satu dari itu. Dari kelasnya misalnya itu. Nah, dia akan beralih ke kelas 2, soal kelas 2, tidak lagi di kelas 1. Jadi Bapak Ibu semua itu nggak perlu banyak-banyak form, banyak-banyak formulir untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu nggak perlu lagi. Cukup satu formulir aja, siapkan soal-soalnya di dalam satu formulir, buat bagiannya. Jadi ketika anak memilih kelas berapa? Kelas 2. Ya udah dia akan ke bagian kelas 2. Kelas 2. Begitu. Itu dia untuk Google Formulir. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Ibu semua? Kira-kira? Keren ya Bu ya, seperti ini ya. Untuk menyisipkan video sudah bisa ya Bu Lina ya? Atau sudah pernah ya? Sudah pernah Bu. Kita buat soal video, atau kita ingin meminta anak-anak mengirimkan jawabannya itu dengan upload file.
Iya, boleh kita praktekkan. Boleh. Siap, itu dikembalikan aja Bu, dibalikan ke awal. Bu Lina bisa share-nya dulu layar aja biar tidak bolak-balik untuk share screen. Jadi nanti Bu Lina ke bagian manapun tetap terlihat. Iya, sebentar Bu ya. Kita stop dulu. Nah, gimana nih Bapak Ibu semuanya? Ada pertanyaan seputar Google Form yang baru saja kita buat? Atau sudah paham semua nih? Nah, kita bisa tambahkan soalnya di kelas 2 misalnya Bu Lina. Kita bisa tambahkan soal di kelas 2. Ini ya Bu. Ya. Kita bisa tambahkan video. Untuk menambahkan video itu ada di sebelah kanan. Ya, dari situ langsung. Kita buat pertanyaannya berupa video. Nah, di video ini kita bisa langsung ambil dari YouTube. Kita hanya bisa mengambil dari YouTube atau pasang URL. Artinya, tadi kan kita sudah belajar nih, mengambil link dari Drive. Misalnya kita ada video di Drive kita ingin masukkan video itu ke dalam Google Formulir. Nah, caranya kita ambil saja linknya dengan cara seperti tadi dan tempelkan di situ. Coba boleh dibuka URL. Nah, nanti ibu-ibu semua bisa tempelkan di situ linknya. Baru nanti akan muncul pratinjaunya. Pratinjau video kita akan muncul dan klik pilih. Gitu. Itu dia kalau misalnya Bapak Ibu semua mempersiapkan video pembelajaran. Nah, video pembelajaran Ibu sendiri kan. Habis itu masuk ke Drive. Nah, pengen nih masukkan video yang ada di Drive ke dalam Google Formulir kita. Itu bisa kita masukkan di situ dengan cara ambil linknya dan tempelkan di situ. Nah, untuk sekarang kita praktekkan yang dari YouTube saja. Bu Ervina mengangkat tangan, apa ingin bertanya? Silakan aktifkan saja Bu Ervina mikrofonnya. Ya, terima kasih Bu. Ini untuk Google Form, kalau misalnya kita bikin satu form yang itu ada tugasnya untuk mengunggah tugas. Nah, gitu Bu. Mengunggah tugas untuk unggah. Nah, itu ada settingan ukurannya. Ya, Bu. Ya, ada settingan ukurannya. Nah, di situ kan ada yang 1 giga, 10 giga, ada 1 yang MB, ya 1 besar bentuk giga Bu. 10 MB, 1 MB, 10 MB 1 ya. MB, 10 MB. Ada. Nah, ini maksudnya file yang bisa diunggah oleh siswa itu hanya terbatas 1 MB tadi, sesuai dengan kita pilih tadi, atau itu maksimal ketika dalam satu formulir itu, Bu? Ya, itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, Bu, sama-sama. Nah, coba Ibu Lina, silakan. Jadi, silakan Bu Lina pilih yang upload file. Google Drive. Ya, dan nanti otomatis ke Google Drive. Hasilnya nanti akan muncul di Google Drive. Oke. Nah, ini ya, Bu. Ukuran file maksimal. Yeah. Nah, ini bentuknya bisa bentuk dokumen, spreadsheet, PDF, itu kita bisa pilih. Ibu mau menguploadnya dalam bentuk apa? Mau PDF kah, video kah, audio atau apa? Misalnya. Kita bisa pilih. Semua Semua kita bisa checklist ya, Bu ya. Bisa. Tidak kita checklist pun dia akan otomatis semuanya berlaku. Oh iya. Gitu, Bu. Kalau misalnya kita checklist salah satu, yang lain juga berlaku. Jadi kalau misalnya kita mau memperlakukan itu semua, nggak usah di checklist semuanya. Cukup gitu aja. Yeah. Nah, jumlah file maksimum, berapa kali file yang diupload siswa tadi? Mau buat 2, 5, 10 atau berapa? Itu jumlah minimumnya, maksimumnya. Gitu kan? Ada kadang kan kita isi file itu tambah lagi kan gitu kan. Nah, ukuran file maksimal di sini Ibu bisa klik. Ini adalah ukuran maksimal
siswanya mengupload dalam ukuran maksimalnya 10 MB, 100 Berarti MB, per siswa 1 itu Bu giga, ya? gitu. Ya, per siswa. Jadi kalau untuk ukuran kita, pengaturan di kita menerima respon sampai mana, atau sampai seberapa besar kita terima data anak, gitu kan? Misalnya masing-masing siswa itu mengirimkan 1 giga. Kira-kira kok 100 siswa kan 100 giga gitu kan? Sementara memori kita nggak cukup nih, pengaturan kita nggak cukup nih segitu. Itu ada pengaturannya lagi, Ibu. Jadi misalnya kita pilih 10 giga per siswa. Silakan Ibu Lina pilih 10 giga. Nah, kalau misalnya di situ formulir ini tidak lagi menerima jawaban karena satu jawaban saja dapat melebihi 1 giga batas ukuran total. Nah, ini kalau misalnya kita pilih siswa itu 10 giga, satu siswa bisa lebih dari 10 giga ngirimnya. Pengaturannya di mana? Kita bisa cek di pengaturan, Bu Lina. Silahkan Ibu Lina cek di pengaturan. Untuk pengaturan kita. Untuk kita ya, kita menerimanya begitu. Kalau siswa tadi kan 10 MB, hanya bisa 10 MB. Kita menerimanya berapa banyak nih? Berapa banyak? Itu lihat di pengaturan, Bu Lina. Di sini, Bu. Setelan enggak? Ya, di setelan. Setelan ya. Lihat di bagian bawah. Nah, di sini Ibu, kan ada ukuran maksimum semua file yang diupload. Artinya, kalau siswa kita 100 dengan mengirimkan 1 giga aja per siswa, itu sudah mencapai 100 giga. Sementara kita aturnya 1 giga. Jadi kita nggak bisa terima lagi nih untuk siswa lain. Cara mengaturnya gimana? Kita lihat di situ. Itu ada pengaturannya sampai 1 terabyte. Kita menerima file siswa itu sampai 1 terabyte. Nah, itu dia. Silakan. Nah, jadi ketika siswanya mengirimkan 10 giga sekalipun masih tetap kita bisa terima karena kapasitas kita menerimanya itu sampai 1 terabyte. Begitu. Boleh simpan, Bu Lina, boleh disimpan. Begitu Bu Ervina kira-kira jawabannya. Nah, kan jadi dia warna merahnya itu udah nggak ada lagi. Iya Bu, terima kasih. Nah, ada pertanyaan lagi ini Ibu. Kira-kira untuk Google Form sendiri. Sudah paham kayaknya, Bu, karena sering digunakan. Oke. Baik, kalau sudah paham di Google Form, maka kita akan beralih ke namanya Google Sheet. Google Sheet. Oke, sebentar. Mudah-mudahan bisa nih di komputer saya, misalnya Google Sheet ini. Google Sheet ini juga luar biasa membantu kita sebagai seorang guru dalam pekerjaan sehari-hari. Khususnya kegiatan penilaian misalnya khususnya. Nah, saya akan lihatkan sebentar Bapak Ibu. Semoga bisa jaringan handphone saya. Boleh stop Bu, silakan. Kalau tidak bisa saya minta tolong lagi nih. Tapi mudah-mudahan bisa ya. Saya harap bisa karena siap. Oke. Saya tanya, ada nggak daftar nilai tempat Bu Lina nih? Saya memperlihatkan sesuatu yang mungkin kita, bahwa ini butuh banget sama kita ini, butuh banget nih buat kita para guru mengetahui nih, kayak gitu. Ada nggak daftar nilai di tempat Bu Lina? Karena kan kita kalau yang namanya spreadsheet itu adalah tentang data-data, angka-angka, atau kita memasukkan nilai siswa itu kan melalui Google Spreadsheet. Spreadsheet itu sama dengan halnya Excel, ya kan Bapak Ibu? Iya. Jadi Excel, atau sudah ada yang pernah nih? Dari Google Form tadi bisa Bu ya, kita langsung spreadsheet-nya tuh. Itu kalau itu tadi responnya.
kita mau ambil respon ya dari Iya, spreadsheet-nya. Nah, coba Bu Lina kan mungkin udah buat nih kan daftar nilai siswa. Boleh Bu ditunjukkan biar saya lihat tuh. Saya coba lihat ya. Oke. Baru absen nih Bu, nilainya belum. Belum ada Belum lagi ada Bu. nilainya Ibu ya. Iya, anak-anak belum menyerahkan lagi. Belum ada rekap Ya apa absen. Bu, saya coba cari Rekap di sini. absennya baru. Mudah-mudahan ada di nilai saya. Ya, Ibu. Ini. Sembari menunggu, coba Bapak Ibu yang kira-kira kurang jelas boleh ditanyakan. Masih semangat ya Ibu-ibu semuanya. Udah sore ini. Sudah sore. Semangat. Ayo mana ini semangatnya? Salam semangat gitu ya. Sudah tutup kamera dah Bu. Sudah pada tutup kamera. Udah pada tidur nih. Udah pada tidur kayaknya. Ayo Tidak pada Bu, tidur. tutup Masih semangat. tutup kamera. Tutup kamera sudah Kak Jilba Bu. Biasa Udah boleh Bu, soalnya ada jadwal masak nih kalau saya. udah pada tutup kamera, semoga aja belum tidur ya Bu ya. Ya. Tapi belum dapat nih, sebentar Ibu, maaf kita lihat dulu karena memang biar Ibu lihat semua nih, biar gimana cara perbedaan antara Excel dengan Google Spreadsheet itu bisa dilihat. Mohon bersabar sedikit demi sesuatu. Apa-apa Bu, iya tak apa-apa Bu. Kalau tidak, kadang ada juga apa Bu ya? Jaringan masih putar-putar. Iya. Oke, sudah saya dapatkan ya. Baik, saya share screen. Izin ya Ibu. Silakan Bapak Ibu semua perhatikan karena memang ini sangat membantu buat kita para guru. Iya. Silakan Bu. Khususnya kalau kita mengumpulkan sebuah nilai. Karena ini kan Bapak Ibu semuanya ketika sudah masukkan nilai ke dalam absen ini, misalnya ke dalam absen aja. Pernah nggak kebingungan mana nih siswa yang remedial nih? Gimana nih, yang mana ini tuh? Karena kan saya mungkin sekolah Ibu semua kan Bapak Ibu semua itu sekolah besar ya, siswanya banyak. Kalau kalian sedikit ya. Nah kalau Bapak Ibu semua ini pernah nggak mengalami kesusahan siapa yang remedial ya, atau bagaimana ngitungnya ini? Itu mencari nilai akhirnya itu gimana gitu? Pernah nggak tuh? Ada nggak yang seperti itu Ibu-ibu sini semuanya? Kira-kira. Pernah ya? Nah, Google Spreadsheet ini, Bapak Ibu semuanya, ini sangat membantu kita dalam memfilter atau mencari nilai
nilai-nilai siswa, misalnya kita ingin tahu nilai siswa itu yang di bawah 70 itu siapa aja. Kita ingin tandain nih, kita ingin tandain nilai siswa yang 70 itu. Gitu. Nanti kalau misalnya apa, saya akan share ini ke dalam YouTube. Silakan Bapak Ibu lihat semua nanti, karena saya lihat di live streaming sepertinya suaranya tidak keluar, terganggu jaringan. Nanti saya akan share ulang untuk bahan praktek Bapak Ibu semuanya. Bahkan di subscribe juga Ibu, nggak apa-apa, banyak ilmunya di situ. Di Google Skripsi saya, Ibu-ibu semuanya. Oke. Sepertinya kita ini agak kelewatan waktu ya Bu Lina ya. Sudah terlihat Ibu semuanya? Sudah? Belum, Bu. Halo? Belum? Belum. Oke, masih. Belum ya. Atau Ibu kirim di drive bersama tadi bisa? Sudah terlihat Ibu Lina? Saya buka. Belum Ibu. Sedang bergabung. Belum. Oke ya, saya kirim ke drive bersama aja sudah. ya. Sudah Bu, Boleh, sudah. saya kirim Sudah, aja sudah. ke drive bersama. Ada, oke. Sudah Bu, sudah. Sudah tampil Bu. Salinan Tapi dari saya nilai khawatir siswa nanti judulnya. lambat. Iya, benar sekali. Nah, ini Ibu semuanya, misalnya kita sudah menentukan nilai. Ini ada yang namanya nilai-nilai siswa. Sepertinya saya kirimkan aja Bu Lina, karena memang saya lihat jaringannya susah untuk kita putar-putar terus. Saya coba buka. Belum ada masuk, Bu. Oh, sudah. Saya share screen dulu ya. Ibu stop dulu. Sudah ada Ibu? Ibu mau share screen ini masih punya Ibu tampilannya? Ya, udah saya. Oke, saya coba ya. Spreadsheet tanpa judul, Bu.
Yang ini Bu Saripah, kosong. Siswa, Bu. Salinan nilai siswa, bukan itu. Oh itu, ya sebentar saya buka lagi ya. Oh nih baru masuk rupanya. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu semua untuk drive bersama ini. Semangat, semangat, tetap semangat ya Ibu, udah sore sekali sepertinya. Semangat Bu, semangat, semangat. Tunggu lagi proses. Semangat. Semangat kata Ibu. Udah kelelahan tuh. Ibu sensor, Semangat katanya. Ibu sensor. Iya. Iya, Dia lagi lelah tuh, Bu. loading nih. Orang semangat, betul-betul semangat. Sepertinya jaringannya Semangat. juga lagi lemah. Banyak dibuka tadi nih Bu, jadi ditutup dulu kan. Terlalu banyak yang dibuka. Iya, aplikasinya tutup dulu satu-satu. Oke Bu, sudah nampak? Nah, nampak tuh angka-angkanya tuh. Iya. Oh, Nah, orang luar negeri ini Ibu kita punya sudah nilai. ibaratnya ibu-ibu semuanya. Ya. Ya, sengaja Bu, Luar karena negeri kayaknya. untuk data praktek kita. Iya. Iya, benar Bu. Jadi nanti Ibu bisa misalnya ini kan, ini adalah data siswa. Data siswa Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu semua udah memasukkan nih nilai-nilainya, anggap saja yang nilai poin A, B, B, B itu kita udah masukkan ke A, B, B. Seperti itu. Kita mau melihat itu kan ada nilai yang di 70, ada 72 gitu kan, ada berapa tuh ya? Kita mau yang pertama kita mau mengurutkan data siswa. Mengurutkan data siswa nilai tertinggi sampai nilai terendah, misalnya seperti itu. Ini sepertinya sudah diurutkan, tapi saya akan coba praktekkan ke Bapak Ibu. Kita urutkan dulu nilai siswa dari data terendah sampai tertinggi. Misalnya. Bu Lina bisa blok semua kolom. Jadi misalnya Bapak Ibu semua udah masukkan nilai nih ke Google Drive, ke Google Spreadsheet. Bukan itu Ibu maksudnya di kolomnya saja, jangan dari tab atas, dari kolom nama siswa, data student name, namanya dari atas, Terus blok sampai ke di blok saja, diklik, tarik ke ini, ya sampai ke bawah, ya di situ aja Bu, sampai situ aja nggak apa, kita praktek di situ aja. Sampai di kolom akhir, sudah. di tabel akhir, di baris akhir, ya sampai situ aja Bu. Cukup. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya ingin filter nih, siswa dengan data tertinggi, nilai tertinggi sampai nilai terendah. Seperti itu. Jadi kayak gimana caranya? Kita bisa coba kita bisa klik data di atas, coba Bu Lina data. Data. Ada data tuh di atas. Ambil shot. Itu kan shot Bu. Tapi buat filter terlebih dahulu. Oh, filter ya. Oh iya iya. Sudah Bu. Nah, buat filter terlebih dahulu. Ya. Belum. Nah, filter untuk saya, filter ya untuk semua karena ini dalam drive bersama, jadi filter untuk semua aja. Ini karena tadi filenya di drive bersama. Nah, sudah Bu, udah Nah, berubah dia. Setelah ini, Bapak Ibu semua kan muncul tuh tanda panah yang kecil-kecil di atas tuh. Nah, tuh yang atas-atas tuh kan berbeda ya. Maka kita bisa klik itu, atau kita mau mengurutkan nama bisa klik itu, misalnya klik tanda panahnya, kita mau urutkan nama, boleh nama dulu boleh. Nah, kita bisa urutkan A sampai Z. Nah, begitu. Itu untuk mengurutkan nama. Coba bisa dipraktekkan. Nah, datanya aja berurut dari A sampai Z. Coba di atas, dia lagi di paling atas. Apakah itu udah paling atas, Bu? Belum kan? Nah, dia akan berurut dari A sampai Z. Nah, begitu juga dengan nilai. Misalnya Ibu mau mengurutkan nilainya saja.
Mengurutkan nilai. Ibu bisa urutkan nilai dari situ, dari filter itu, dan urutkan nilai A sampai Z. Itu nilai terendah sampai tertinggi. Nah, itu misalnya kalau kita mau mengurutkan nilai. Selanjutnya kita ingin melihat atau menandai nih, memberikan tanda pada nilai-nilai yang di bawah 70. Kita kasih warna misalnya gitu. Kita kasih warna pada nilai yang di bawah 70. Kita biar tahu nih nilainya yang mana aja nih yang perlu diperbaiki, yang perlu diremedial gitu. Kita bisa klik format, bisa kita klik format. Itu ada di namanya format bersyarat. Format bersyarat ini di bawah. Iya. Silakan. Klik. Format bersyarat ini adalah kita memfilter salah satu. Oh, sorry Bu Lina, harus diblok dulu deh semua berarti. Semua Coba ya. lagi, di close aja Bu. Di close di aturan format bersyaratnya. Target. Ini. Di Ya, blok, semua gini, Bu. di blok semua Ya. datanya yang mau kita filter. Ya. Sudah. Sampai di situ ya. Habis itu kita format bersyarat. Nah, pastiin di format yang itu, ya itu kita buat format syaratnya apa nih ceritanya. Kita bisa klik di bawah itu, ya klik bisa. Kita buat angka. Coba Ibu tarik ke bawah. Itu kita bisa filter angka, kita bisa filter kata-kata, gitu kan. Kurang dari, pilih yang namanya kurang dari. Ini Bu. Ya, kurang dari, ya benar. Nah, habis itu nilai atau formulanya apa? Kurang dari berapa? Kurang dari 70, kita tulis di situ 70. Atau kurang dari 80, kita tulis di situ 80. Nah, 70. Nah, dan di bawah, di bawahnya itu kita bisa berikan warna pada file-file yang di bawah 70. Nah, itu misalnya kita beri warna di merah, misalnya seperti itu. Di sebelahnya itu bisa tulisan. Tulisannya juga bisa kita ganti warnanya. Bukan Bu, di A-nya, A itu adalah warna tulisannya. Nah, kita bisa ganti tulisannya warna kuning kah? Atau untuk menandakannya seperti itu. Nah, ada boleh. Sudah. Itu tapi sepertinya sudah terklik. Boleh selesai. Coba kita lihat ada nggak perbedaannya. Selesai. Silahkan selesai. Lihat di bagian atas Bu. Sudah ada perbedaan. Nah, jadi ibu-ibu semuanya bisa bisa memfilter nilai-nilai yang di bawah 70 itu jadi merah. Jadi kita bisa lihat tuh. Nih kan ada satu siswa ini. Nah, itu, oh ini merah. Berarti ini mengulang. Di bagian yang mana? Di bagian nilai ini. Begitu. Jadi kalau misalnya ibu sudah kumpulkan nilai anak-anaknya, misalnya akhir semester atau triwulan, itu mau meremedial siswanya. Kita kumpulkan nilainya. Di bagian materi mana yang perlu diremedial? Misalnya materi A, B, C. Materi A nilainya 70, materi B 80, materi C 50. Kita mau buat filter nilai yang 50 kita remedial. Caranya begitu. Jadi Bapak Ibu bisa tahu di nilai mana dia bernilai 50. Itu adalah cara untuk di Microsoft spreadsheet, di Google Spreadsheet itu ada cara-cara yang efisien, efektif untuk kita memfilter nilai-nilai siswa. Kalau kita guru-guru ini kan kalau di spreadsheet itu dominan yang namanya nilai-nilai. Nah, ini mungkin bisa kita praktekkan lagi antara kumpulan nilai siswa,
kumpulan nilai siswa, soal-soal siswa yang soal 1, form pertama, form kedua, gitu kan, kita kumpulkan nilainya, kita filter nilai mereka, oh ini bagian ini perlu diremedial. Caranya gimana mencarinya? Caranya seperti itu. Begitu. Kira-kira sampai di sini paham nggak maksud dari Google Spreadsheet ini tadi, Ibu-ibu? Insya Allah, Bu. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Mungkin ini juga kita bisa bagikan juga ke orang lain. Kita bagikan aksesnya, lihat saja sama. Datanya sudah otomatis tersimpan di drive, jadi kita nggak perlu save as lagi. Gitu. Nah, gimana ini Bapak Ibu semuanya sudah pahamkah untuk materi hari ini? Kira-kira sudah, mungkin udah kesorean ini, udah pada ngantuk nih, udah pada bosen ini, aduh. Jadi kan udah kurang semangat nih. Semangatnya udah luntur nih. Udah pada pengen mandi nih ya Bu ya, Bu Tarbias. Bu Nanggalan, udah pada pengen mandi ya, udah sore soalnya. Ayo Ibu, bisa dibuka mic-nya, silakan berkomunikasi. Ibu Nanggalan. Gimana Bu Lina? Halo Bu Erni, gimana? Sudahkah jelas untuk materi spreadsheet kita? Udah jam 4. Halo? Oke, sudah. Gimana Bapak Ibu? Gurunya tinggal seputar materi. Iya, mungkin udah kesorean ya Bu ya, udah terlalu sore, sudah jam 4 juga memang. Tapi kan memang jadwal kita dari jam 2 sampai jam 4 ya Bu ya. Tentu ya. Iya nah, Bu. Sampai sini ada nggak pertanyaannya? Bu, silakan jika ada pertanyaan seputar materi kita hari ini, silakan ajukan pertanyaannya, buka aja mikrofonnya, saya akan jawab. Mungkin nanti kami harus coba masing-masing Bu. Boleh Bu, nanti silakan dipraktekkan langsung untuk Google Spreadsheet. Ini sangat mengefisiensi pekerjaan kita. Jadi kalau ada keluhan, gimana tadi ya caranya, gimana ya? Itu bisa kita lihat. Bisa kita lihat lagi, nanti rekamannya saya di YouTube. Iya Bu, nanti dilihat lagi di YouTube. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya Bapak Ibu semuanya. Ya Ibu. Ya Bu. Pada Makasih Ibu. mengantuk. Nah, tetap semangat tuh besok ya, besok terakhir ya Pak Ibu. Kita Semangat Bu. Semangat. Dan ada yang namanya uji kompetensi. Uji kompetensi harus dikerjakan agar bisa mendapatkan sertifikat 32 JP. Dan itu sertifikatnya diakui ya Bapak Ibu semuanya. Itu diakui karena itu sudah bekerja sama dengan Kemdikbud dan Revo Indonesia. Kami sudah dipercaya menjadi narasumber buat Bapak Ibu semuanya untuk menerbitkan sertifikat berdurasi 32 jam pelajaran. Itu bisa untuk naik pangkat Bu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Oh bisa Bu, diakui satu angka ya. Satu angka kreditnya ya, kalau 32 JP. Iya Bu. Yang ibu lah yang butuh sertifikat dia. Ya butuh, kita kan sekarang PNS tuh butuh sertifikat untuk naik pangkat ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari, baik daring maupun tatap muka. Nah, salam sehat untuk ibu-ibu semuanya, tetap semangat. Saya akhiri, selamat sore, assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.